Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini, kita akan belajar materi barisan dan deret. Materi ini akan saya bahas dalam beberapa video terpisah, dan ini adalah video bagian pertama. Pada video bagian pertama ini, kita akan belajar konsep dasar barisan aritmetika, bagaimana cara menentukan rumus UN barisan aritmetika, dan saya juga akan membahas 8 contoh soal mengenai barisan aritmetika. Oke, sekarang kita mulai dari pengertian barisan bilangan. Ini pastinya bukan materi baru bagi teman-teman, karena materi barisan dan deret ini pernah juga dipelajari saat kelas 9 SMP ya. Nah, barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Ya, jadi bilangan yang diurutkan tapi tidak acak, harus ada aturannya. Contohnya seperti ini. Teman-teman lihat. Di sini ada bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Titik 3 ini artinya dan seterusnya. Nah, setelah 13, bilangannya berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Jelas ini 15. Dari mana kita tahu ini 15? Karena aturannya itu udah jelas. Dari 3 ke 5 ini kan tambah 2. Dari 5 ke 7 ini tambah 2, 7 ke 9 tambah 2, dan seterusnya. Maka suku berikutnya adalah 13 tambah 2, 15 gitu. Nah, contoh lain seperti ini. Ini juga barisan bilangan karena penyusunannya ini dengan aturan tertentu, sudah jelas. 34 ke 31 dari 31 ke 28 ini punya pola yang sama, yaitu dikurangi 3 kan. 31 dikurangi 3, ini juga dikurangi 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita mau nyari bilangan berikutnya dengan mudah, ini tinggal kita kurangi 3 aja. Maka bilangan berikutnya adalah 16. Kalau ditanya berikutnya lagi, polanya itu sama. Nah, ini barisan bilangan ya. Jadi penyusunannya itu tidak secara acak, tapi harus ada aturannya. Kemudian contoh lagi, ini juga barisan bilangan. Coba, bilangan berikutnya berapa? Ayo, ini polanya gimana? Dari 2 ke 4, dari 4 ke 8. Oh, ternyata ini polanya itu dikali 2. Ini kali 2, ini juga kali 2, dan seterusnya. Nah, ini juga sama barisan bilangan. Kemudian berikutnya ini sama barisan bilangan. Polanya ini gimana? Ini dibagi 3 ya, atau boleh juga dikali 1/3. Ini juga sama, ini kali 1/3, ini kali 1/3, dan berikutnya sama kali 1/3 dan seterusnya. Jadi kalau kita mau nyari bilangan berikutnya, ya tinggal kita kali dengan 1/3. Ini 1 per kali 1/3 per 27 ya, dan seterusnya gitu. Kemudian contoh lagi, ini juga sama, ini barisan bilangan, karena penyusunan tidak secara acak, ada aturannya. Ini aturannya gimana coba? Ini tinggal ditambahkan 2 suku sebelumnya ya, 1 tambah 1 hasilnya 2 gitu. 1 tambah 2, 3, 2 ditambahkan 3, 5, 3 tambah 5, 8. 8 tambah 13, 21, dan seterusnya. Ini namanya barisan Fibonacci, teman-teman. Nah, untuk barisan bilangan yang pada contoh ini, yang pertama dan yang kedua, ini disebut dengan barisan aritmetika. Ya, ini disebut dengan barisan aritmetika. Kemudian contoh ketiga dan keempat, ini disebut barisan geometri, dan yang kelima ini barisan Fibonacci. Nah, tapi yang Fibonacci ini tidak akan saya bahas. Jadi yang akan kita pelajari itu barisan aritmetika dan barisan geometri. Pada video pertama ini kita akan membahas barisan aritmetika terlebih dahulu. Oke, sekarang kita pelajari barisan aritmetika. Barisan aritmetika atau disebut juga barisan hitung adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama. Nah, di sini ada kata suku, teman-teman. Suku barisan. Apa itu suku? Teman-teman perhatikan contoh berikut ini ya. Ada barisan bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan ini, bilangan-bilangan yang menyusun suatu barisan, ini disebut sebagai suku-suku barisan. Disimbolkan dengan huruf U. Ya. Nah, seperti ini U1 berarti suku pertama. U2 berarti ini suku kedua, bilangannya 5.
U3 ini berarti suku ketiga atau yang terletak di urutan ketiga gitu. Bilangannya 7, suku keempat 9 dan seterusnya, suku ke-6 13 dan seterusnya sampai UN, suku ke N gitu. N-nya bisa berapapun dan N-nya adalah bilangan asli. Oke. Nah, barisan aritmetika, teman-teman lihat di definisinya, dia memiliki sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Coba kita selisihkan 5 dikurangi 3, itu kan 2. Ya enggak? 7 dikurangi 5 itu 2. 9 dikurangi 7 itu 2. Ini selisihnya selalu sama. Jadi suatu suku kita kurangi dengan suku sebelumnya, itu hasilnya itu akan selalu sama. Nah, itu disebut dengan barisan aritmetika. Jadi bisa kita tulis suku kedua dikurangi suku pertama, nilainya akan sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. Suku keempat dikurangi suku ketiga juga nilainya sama. Dan seterusnya sampai suku ke N dikurangi suku sebelumnya, itu hasilnya sama. Dan itu disebut dengan beda barisan, disimbolkan dengan B. Ya, jadi pada barisan ini bedanya berapa? Selisih suatu suku dengan suku sebelumnya ini ternyata kan 2. Oh, berarti beda barisannya, B-nya itu adalah 2 pada barisan ini. Oke, contoh. Tentukan beda masing-masing barisan berikut ini. Coba, ini bedanya berapa? Teman-teman tinggal kurangi aja suatu suku dengan suku sebelumnya. 20 dikurangi 16, bisa. Atau mau 24 dikurangi 20, bisa. Karena hasilnya akan sama. Ya. Oke, ternyata bedanya adalah 4. 20 dikurangi 16 dan 4. Kemudian barisan yang kedua, ini bedanya berapa coba? Negatif 2 kita kurangi dengan 3. Negatif 5 ya. Bedanya adalah negatif 5. Barisan berikutnya. Ini berapa? Ayo. Ya, kita kurangi aja. Misalnya saya mau ngambil yang ini deh. Suku keempat dikurangi suku ketiga. 8/3 dikurangi 7/3. Berarti 8 dikurangi 7 kan 1. 1/3 bedanya. Ya, nah itu cara menentukan beda suatu barisan aritmetika. Oh ya, barisan aritmetika juga ada barisan aritmetika bertingkat ya. Tapi yang saya bahas pada video ini barisan aritmetika hanya tingkat 1 ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan suku ke N dari barisan aritmetika. Nah, saya nggak akan langsung ngasih rumus ke teman-teman, tapi kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan rumus itu. Nah, suku pertama atau U1 itu biasa juga disimbolkan dengan A. Jadi kalau teman-teman melihat A pada soal itu artinya suku pertama, ya suku awal atau U1. Nah, pada pengertian barisan aritmetika tadi sudah disebutkan bahwa barisan aritmetika itu memiliki sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama ya. Nah, jadi kalau suku kedua kita kurangi dengan suku pertama, yang ini U2 dikurangi U1 itu kan nilainya B. Jadi bisa kita tulis seperti ini, U2 dikurangi A. Jadi U1-nya itu kita ganti aja dengan A ya. U2 dikurangi U1 atau U2 dikurangi A itu nilainya adalah B. Nah, dari sini kita peroleh berarti U2 ini sama aja dengan A ditambah B, ya enggak? U2 itu sama aja dengan A ditambah B. Kemudian lihat yang bagian ini, U3 dikurangi U2 juga kan sama-sama B. U3 dikurangi U2 itu B. Dari sini kita peroleh U3 itu sama dengan U2 ditambah B. Ya, dari sini U3 itu U2 ditambah B atau B ditambah U2 sama aja. Nah, pada bagian atas, tadi kita udah memperoleh U2 itu sama aja dengan A ditambah B. Nah, di sini kita akan dapat U3 itu U2 ditambah B. U2-nya itu jadi bisa kita ganti dengan ini, teman-teman. Jadi ini sama aja dengan U2-nya ganti dengan A tambah B. Jadi A tambah B ditambah B lagi. Jadi apa? A tambah 2B kan? Ya, jadi U3 itu sama aja dengan A ditambah 2B. Nah, sekarang perhatikan bagian sini. U4 dikurangi U3 itu hasilnya sama, B juga. U4 dikurangi U3 sama dengan B. Jadi U4 itu U3 ditambah B. Nah, sekarang U3-nya kita ganti dengan ini ya. U3-nya ganti dengan A tambah 2B lalu ditambah B lagi. Maka sama dengan A ditambah 3B. Ya enggak? Nah, sekarang U5 dikurangi U4 hasilnya sama, B juga. Jadi U5 itu sama dengan U4 ditambah B.
U4-nya kita ganti dengan A tambah 3B ditambah B lagi. Jadi A ditambah 4B. Dan seterusnya. Polanya akan sama seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai UN, teman-teman. UN dikurangi UN-1 itu sama dengan B. Nah, tadi dari sini kita udah dapat U2 itu sama dengan A ditambah B. U3 sama dengan A ditambah 2B ya. U4 sama dengan A ditambah 3B. Bagian depannya itu nggak berubah. Ini masih A, ini masih A, ini masih A, ini masih A. Jadi U berapapun ternyata masih A ditambah sekian B. Yang berubah itu hanya angkanya aja, koefisien B-nya aja. Ini jadi 2, ini jadi 3, ini jadi 4. Ya nggak? Lalu perubahannya gimana? Lihat, saat N-nya itu 3, U3, di sini koefisien B-nya adalah 2. Saat N-nya 4, di sini koefisien B-nya 3. Saat N-nya 5, koefisien B-nya adalah 4. Jadi kalau teman-teman mau nyari U10 misalkan, berarti gimana tuh? Oh, pasti A ditambah 10 kurangi 1 kan? 9B. Nah, dari sini kita dapat nih rumus umumnya. Jadi UN itu, koefisien B itu selalu nilai N dikurangi 1. Jadi UN itu A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, ini adalah rumus UN ya. Oke, nah ini rumus yang akan kita gunakan pada video ini. Nah, biar lebih jelas, kita coba bahas beberapa soal berikut ini. Rumus suku ke N barisan 1, 4, 7, 10, dan seterusnya adalah, nah ini pilihan jawabannya. Kita coba selesaikan soal-soal ini. Untuk mencari rumus UN yang kita perlukan itu 2, teman-teman. Yang pertama suku pertama, yang kedua beda barisannya. Nah, itu harus dicari ya. Nah, pada soal ini beda barisan dan suku pertamanya udah jelas. Suku pertamanya di sini diketahui berapa? 1 ya. Jadi diketahui suku pertama atau A nilainya adalah 1 dan beda barisannya 4 dikurangi 1, B-nya sama dengan 3. B-nya adalah 3. Kita akan mencari nilai atau rumus UN-nya. Kita pakai rumus yang tadi udah kita peroleh. UN itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nilai A dan B ini kita substitusi ke rumus yang kita miliki, rumus UN ini. Ya, A-nya teman-teman ganti dengan 1 dan B-nya ganti dengan 3. Jadi kita peroleh 1 ditambah N-1 kali B-nya ganti dengan 3. Berikutnya ini tinggal dikalikan aja. Ya. 1 ditambah N kali 3 kan 3N. Negatif 1 kali 3 negatif 3. Nah, 1 dikurangi 3 ini bisa kita operasikan ya. 1 dikurangi 3 itu negatif 2. 3N-nya tetap, jadi 3N dikurangi 2. Jadi negatif 2 itu dari sini teman-teman. 1 dikurangi 3. Nah, ini adalah rumus UN-nya. 3N dikurangi 2. Ada nggak? Sebenarnya ini ada cara mudahnya. Insya Allah akan saya bahas di video lain ya. Oke, sekarang kita bahas contoh kedua. Suku ke-28 barisan aritmetika ini 17, 14, 11, 8, dan seterusnya adalah. Oke. Nah, pada soal ini kita harus nyari, pokoknya kalau teman-teman mau nyari suku ke N, yang perlu teman-teman ketahui itu modal kita itu suku pertama dan beda barisannya ya. Pada soal ini suku pertamanya itu jelas 17, A-nya 17. Beda barisannya 14 dikurangi 17 negatif 3 ya. Dan kita akan mencari suku ke-28 atau U28. Ini kita langsung substitusi aja ke rumus UN. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Jadi kalau kita mau nyari U28, N-nya ganti aja dengan 28. 28 dikurangi 1, 27. Jadi U28 sama dengan A ditambah 27B. Nah, berikutnya usahakan teman-teman udah langsung refleks ya. Ketika kita mau nyari suku kesekian, langsung aja koefisien B-nya itu angka sebelumnya. Misalkan teman-teman nyari U100, langsung aja udah terpikirkan U100 itu sama dengan A ditambah 99B. U5 berarti A tambah 4B. U10 berarti A tambah 9B. Itu akan menghemat waktu kita. Nah, berikutnya ini tinggal kita substitusi aja nilai A dan B-nya. A-nya kita ganti dengan 17, B-nya kita ganti dengan negatif 3. Jadi U28 sama dengan 17 ditambah 27 kali negatif 3. 27 kali negatif 3 itu negatif 81.
17 tambah negatif 81 itu adalah negatif 64. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita bahas contoh ketiga. Diketahui barisan aritmetika sebagai berikut. Suku ke-20 barisan tersebut adalah, nah ini pilihannya seperti biasa kita tulis dulu apa yang diketahui, terutama suku pertama dan bedanya, beda barisannya. Pada soal ini suku pertamanya itu ini teman-teman, ini suku pertama ya. Ini suku kedua, ini suku ketiga, dan ini suku keempat. Dan seterusnya. Pada barisan ini suku pertamanya adalah 1 ditambah akar 2. Jadi diketahui A atau suku pertama adalah 1 ditambah akar 2. Nah, sekarang kita cari beda barisannya. Teman-teman cari mana yang paling gampang kita hitung ya. Saya akan mengurangi yang paling gampang itu di sini U3 dikurangi U2. 5 min akar 2 kita kurangi dengan suku keduanya itu 3. Jadi kita tinggal ngurangi 5 dikurangi 3 aja. 5 dikurangi 3 berapa? 2 min akar 2. Ini adalah beda barisannya. Jadi B-nya adalah 2 min akar 2. Ditanyakan suku ke-20, U20. Ini langsung aja kita substitusi ke rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Maka jelas U20 itu A tambah 19B. Kita ganti A-nya dengan 1 ditambah akar 2. Kemudian B-nya kita ganti dengan 2 min akar 2. Kita kalikan aja. 19 kali 2, 38. 19 kali min akar 2, min 19 akar 2. 1 ditambah 38 itu 39. Akar 2 dikurangi 19 akar 2, min 18 akar 2. Nah, ini adalah U20 atau suku ke-20. Ada nggak? Yang ini ya, jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita bahas contoh keempat. Suatu barisan aritmetika memiliki U1 sama dengan negatif 25 dan U5 sama dengan negatif 5. Suku ke-13 barisan tersebut adalah, yang diketahui pada soal ini, U1 itu sama aja dengan A ya, suku pertama, nilainya adalah negatif 25. Kemudian suku kelima, U5 sama dengan negatif 5. Dan kita akan mencari suku ke-13. Kita akan mencari U13. Seperti biasa, teman-teman ketika mencari nilai UN atau suku ke N, wajib mencari nilai A dan B-nya ya. Jadi di sini A-nya udah ada, berarti teman-teman harus mencari nilai B-nya atau beda barisannya. Kita pakai rumus yang sama, UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, dari rumus ini berarti U5 itu sama aja dengan A ditambah 4B, ya enggak? U5 dan A-nya kita ganti karena nilainya udah ada. U5-nya ganti dengan negatif 5 dan A-nya ganti dengan negatif 25. Dari sini kita peroleh negatif 5 tambah 25 sama dengan 4B. Negatif 5 tambah 25 itu 20. 20 sama dengan 4B, maka B-nya 20 dibagi 4, B-nya sama dengan 5. Oke, A-nya udah ada dan B-nya udah ada. Jadi langsung aja kita substitusi ke rumus ini. Kita akan mencari U13. U13 itu sama dengan A ditambah 12B. A-nya ganti dengan negatif 25, B-nya kita ganti dengan nilai B yang udah kita dapat, yaitu 5. Jadi A-nya negatif 25, B-nya ganti dengan 5 ya. 12 kali 5, 60. Negatif 25 tambah 60 sama dengan positif 35. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut bahas contoh kelima. Pada barisan 8, 19, 30, 41, dan seterusnya, bilangan 327 merupakan suku ke berapa? Nah, di sini diketahui A-nya itu 8 ya, dan B-nya berapa? 19 dikurangi 8, B-nya adalah 11. Dan UN ya, yang ini kita nilainya adalah 327. Tapi ini kan nggak diketahui suku keberapa. UN aja, teman-teman tulis aja UN. Jadi kita akan mencari nilai N-nya. Ya, kita akan mencari nilai N-nya. Ini suku keberapa? Kita pakai rumus yang sama. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. A-nya kita ganti dengan 8, UN-nya juga kita ganti dengan 327, A-nya ganti 8, dan B-nya ganti dengan 11. 327 sama dengan 8, N kali 11, 11N, negatif 1 kali 11, negatif 11. Ya.
8 dikurangi 11 negatif 3 ditambah 11N. Negatif 3-nya ke kiri, jadi 327 tambah 3 sama dengan 11N. 327 tambah 3, 330 ya, sama dengan 11N. Maka N-nya berarti 330 dibagi 11, N-nya 30. Oke, artinya 327 ini sama dengan U30. Suku ke 30. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke contoh ke-6. Suku ke-4 dan suku ke-6 suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 4,5 dan 5,5. Suku ke-17 barisan tersebut adalah... Nah, seperti biasa kita cari nilai A dan B-nya, teman-teman. Di sini diketahui U4 dan U6. U4-nya 4,5 dan U6-nya 5,5. Dan kita akan mencari U17. Oke. Nah, dari rumus ini kita peroleh U4 itu kan sama aja dengan A tambah 3B ya. U4 itu sama dengan A tambah 3B. U4-nya kita ganti nilainya 4,5. Jadi 4,5 sama dengan A tambah 3B. Kita simpan ini sebagai persamaan pertama. Kemudian masih pakai rumus ini. U6-nya kita ganti jadi A tambah 5B. Ya, U6-nya berapa? U6-nya kan 5,5. 5,5 sama dengan A tambah 5B. Ini adalah persamaan kedua. Kita akan mencari nilai A dan B. Caranya ini kita eliminasi aja. Ini persamaan kedua ya, dari sini. Dan ini persamaan pertama, kita eliminasi. Kita kurangi persamaan kedua dengan persamaan pertama. 5,5 dikurangi 4,5 kan 1. A dikurangi A, oke, ini 0. 5B dikurangi 3B itu 2B. Jadi kita peroleh 1 sama dengan 2B. Maka B-nya berapa? B-nya adalah 1 dibagi 2. B-nya adalah 1/2 atau setengah. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A-nya. Caranya kita substitusi aja. Ya. Substitusi nilai B sama dengan setengah boleh ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Di sini saya substitusi ke persamaan 1 aja. 4,5 sama dengan A ditambah 3B dari sini. Kemudian nilai B-nya ini kita ganti dengan setengah. Jadi 4,5 sama dengan A ditambah 3 kali setengah. 3 kali setengah kan 3/2. 3/2 itu sama aja dengan 1,5. Ya enggak? Kita jadikan pecahan campuran biar sama dengan ini. Ya. Jadi nilai A-nya adalah 4,5 dikurangi 1,5. A-nya adalah 3. Nah, sekarang kita akan mencari U17. U17 sama dengan A tambah 16B. A-nya kita ganti dengan 3 dan B-nya ganti dengan setengah. Jadi 3 ditambah 16 kali setengah. 16 kali setengah 8 ya. Jadi 3 tambah 8 sama dengan 11. Ini adalah nilai U17. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita bahas contoh ke-7. Di antara bilangan 9 dan 111 disisipkan sebanyak 33 bilangan, sehingga bilangan semula dan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmetika. Suku ke-23 barisan tersebut adalah, nah ini materi tentang sisipan ya. Perlu teman-teman ketahui, jika di antara dua buah bilangan, misalnya P dan Q, kita sisipkan sebanyak N buah bilangan dan membentuk suatu barisan ataupun deret aritmetika, maka beda barisan yang terbentuk itu, B-nya bisa kita cari dengan rumus ini, yaitu Q dikurangi P lalu dibagi N ditambah 1. Jadi pada soal ini P-nya itu adalah 9 dan Q-nya 111, 33. Ini nilai N-nya, teman-teman. Oke, nah ini perlu teman-teman catat. Sekarang kita cari beda barisan yang terbentuk pakai rumus ini. Q dikurangi P berarti 111 dikurangi 9 ya. Kemudian dibagi N tambah 1. N-nya itu 33, kita tambah 1. 111 dikurangi 9 itu 102 dibagi 34, hasilnya adalah 3. Ini beda barisannya. Nah, yang disisipkan kan di antara 9 dan 111 kan. Berarti 9 ini jadi suku pertamanya, teman-teman. Ini nilai A-nya juga. Suku pertama adalah 9. Kita akan mencari U23. U23 sama dengan A tambah 22B, rumus yang biasa yang tadi. A-nya kita ganti dengan 9 dan B-nya ganti dengan 3. Jadi 9 ditambah 22 kali 3, 9 tambah 66, sama dengan 75. Jadi jawabannya adalah D.
Oke, sekarang kita bahas soal terakhir, yaitu soal nomor 8. Suku pertama dan suku tengah suatu barisan aritmetika. Nah, di sini ada suku tengah, akan saya bahas. Adalah 4 dan 34. Jadi ini suku pertama ya. Ini A-nya. Ini 34 adalah suku tengahnya. UT, suku tengah. Yang ditanyakan adalah suku terakhir atau UN. Ini pilihannya. Nah, konsep suku tengah. Suku tengah barisan aritmetika untuk n ganjil. Jadi suatu barisan aritmetika yang memiliki suku tengah itu khusus untuk yang memiliki jumlah sukunya ganjil ya. Kalau misalnya cuma 2 suku, 4 suku, berarti nggak ada nilai suku tengahnya. Oke. Nah, suku tengah caranya seperti ini. Suku pertama ditambah suku terakhir lalu dibagi 2. Ini cara mencari nilai suku tengah. Gampang. Suku pertama tambah suku terakhir dibagi 2. Jadi dari rumus ini kita ubah, kita akan mencari suku terakhir ya. Suku terakhir berarti kita nyari UN-nya teman-teman. Kita hilangkan 2 di ruas kanan, caranya kedua ruas kita kali 2. Jadi 2 UT sama dengan, ini kita coret, ini jadi kali 2. A ditambah UN. Kita akan mencari UN, berarti A-nya ke kiri. 2 UT dikurangi A sama dengan UN. Atau kita tulis UN sama dengan 2 kali suku tengah dikurangi suku pertama dikurangi A. Kita substitusi, UT-nya ganti 34 dan A-nya ganti dengan 4. Jadi UN sama dengan 2 kali 34 dikurangi 4. 2 kali 34, 68 dikurangi 4, 64. Ini nilai suku terakhirnya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sampai sini dulu pembahasan barisan aritmetika. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.